Jangan lihat aku tidak mendapatkan uangnya. Dia bilang padaku agar aku tidak memberinya masa tenggang 1 bulan. Dia akan bayar dengan pembayaran barang selanjutnya. Kita masih punya 30.000 yuan. Aku rasa masih cukup banyak. Selain itu, Tuan Tong juga bilang beberapa agen penjualan ini agak aneh. Kalau mendengar orang ibu menagih hutang, semuanya menunda pembayaran. Mereka sombong sekali. Aku tanya kenapa, mereka bilang kalian menjual barang palsu dan mereka mau membayar setelah barang-barang mereka terjual habis, tidak tersisa. Intinya kita harus menanggung resiko bersama. Chen Jiang, yang kita jual kan barang asli. Kenapa jadi kita yang disalahkan? Ya, aku tahu. Tahu apa? Kau tidak tahu apa-apa. Banyak pembeli lama yang pindah ke toko sebelah, itu masalahnya. Mereka membeli barang palsu yang harganya jauh lebih murah dibanding harga kita. Coba kau pikir, berapa keuntungannya? Aku sedang bicara denganmu, kau tidak dengar ya? Aku tidak mengerti. Kita kan menjual barang asli, tapi kenapa bayarannya sulit sekali? Ini aneh sekali. Tidak adil namanya. Tidak ada yang tidak adil. Kurangi iri dengan orang lain. Dan akan lebih baik kalau kita terus bertahan pada peraturan kita sendiri. Sudah. Bicara memang gampang. Kau kenapa? Ibu, Paman di mana? Dia akan kembali nanti. Kau makan saja dulu. Yen, makanlah. Ibu, orang tua temanku juga menjual tas yang sama dengan ibu. Tapi, kenapa dagangan kita tidak laku? Ibu tidak mau menjelekkan orang lain. Tas mereka itu bermerek, tapi palsu. Tidak seperti kita. Orang tuanya sangat gembira. Mereka membelikannya jam digital. Kenapa kau tidak bilang jamnya dipakai hanya sehari lalu baterainya rusak? Jamnya juga palsu. Bibi tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Perut Bibi sakit. Kalian makan saja. Anda tidak hamil? Tidak hamil? Tidak, hanya infeksi ringan di lambung. Aku tuliskan obat antibiotik untuk Anda ya. Yecu. Yecu. Aku bayar hutang. Ayah, dari mana uang sebanyak ini? Aku menjual grosir barang tiruan yang diproduksi untuk diekspor. 2 hari saja sudah dapat segini. Ayah menjual barang palsu juga? Jika ditangkap bagaimana? Ditangkap siapa? Memangnya cuma kau yang pintar, yang lain bodoh? Kau salah. Oh ya, Yecu, kau mau jual tas bermerek itu tidak? Aku ada kenalan, bisa harga grosir, dijamin laris. Ayah, sudah, sana pergi. Hei, sudah sana. Baiklah, baik, aku pergi dulu ya. Halo, Tuan Chow. Kau akan mentransfer uangnya hari ini kan? Sampai sekarang aku belum terima uangnya. Yecu, uangku ada di luar semua. Aku tidak bisa mengambilnya. Kalau kau seperti ini, bagaimana aku bisa membayar pabrik? Aku kan harus mengambil barang juga di pabrik. Begini Yecu, kau jangan panik ya. Aku akan membayarnya kalau aku sudah punya uang. Pokoknya kau tenang saja. Oh ya Yecu, aku punya koneksi. Aku jamin kau bisa kaya. Kau datang ke sini ya. Akhirnya kau datang juga. Barang apa? Sepertinya misterius sekali. Kau akan tahu kalau kau sudah lihat. Bagus-bagus barangnya. Sebenarnya direktur pabrik ingin menjualnya ke bagian selatan. Belakangan ini pemeriksaan ketat sekali. Pemeriksaan ketat? Barang palsu? Dengar bos, pokoknya
tidak perlu ditakutkan. Koper-koper ini kualitasnya tidak ada masalah. Kau tidak akan menyesal menjualnya. Oh ya, distributor akan bersaing untuk mengambilnya. Kesempatan ini banyak sekali yang mau, tapi sulit didapatkan. Ini karena aku tidak enak telah berhutang padamu. Nona, kelihatannya Nona keberatan. Ini direktur pabrik, Li. Dan ini orangnya yang aku bicarakan sebelumnya. Dia ini adalah pemilik toko Yicu. Oh, Begini ya Pak Direktur, sebenarnya kita punya peraturan masing-masing kan di toko kita. Sebelum aku datang ke sini, aku tidak tahu kalau ternyata... tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ada beberapa orang dari pasar Anda mencari barang pada kami. Kalau tidak mau, akan kuberikan pada mereka. Dari pasar kami? Siapa? Orangnya ada di dalam. Mungkin kau kenal mereka. Direktur pabrik sangat dipercaya. Tidak ada yang perlu ditunggu. Kenapa tidak memberikan barangnya pada kita saja? Iya benar. Iya, kenapa tidak? Coba lihat, kita sudah menunggu di sini. Hah? Tapi kenapa barangnya tidak diberikan pada kita? Iya. Masih belum tahu berapa harganya. Ya sudah, tunggu dia datang. Aku akan bicarakan. Ya sudah. Pak Direktur. Semuanya ingin mengambil barang. Bagaimana ini? Aku harus bagaimana? Aku jadi tidak tahu. Kau tidak bisa mengurus mereka, hah? Direktur, maaf, bisa bicara sebentar? Sepertinya aku mau ambil barang-barang itu. Iya, baik. Ibumu memindahkan apa? Sepertinya rahasia. Aku tidak tahu. Ibu, sini biar aku bantu. Jangan sentuh. Sudah. Jangan sentuh-sentuh. Sudah sana, kerjakan PR-mu. Sudah sana. Yen, Wangsu, barang-barang ini jangan disentuh ya. Bukan buat anak-anak. Kerjakan PR kalian saja sampai selesai. Baiklah. Yen. Hah? Lihat siapa yang datang. Ayah, Paman Ciu. Chuyen. Kak Ciu sudah pulang. Aku pikir siapa yang datang. Ayo, silakan masuklah. Iya. Lihat, sudah Ayo, merepotkan silakan. adik ipar. Icu, Iya. apakah sudah merepotkan dirimu? Kau sudah menjaga anakku dalam waktu lama. Tidak apa-apa. Lagi pula Yen ini sangat baik. Aku suka sekali padanya. Aku bilang pada Chen Chiang He bagaimana cara aku mendidiknya. Kenapa aku tidak memberitahu kenyataan di depan kakakmu? Apa? Kau harus bilang di depan kakakmu sekarang. Hah? Dia sudah bilang padaku berkali-kali. Aku disuruh minta padamu agar Yen tinggal di rumah kami selamanya. Begitu. Lihat, kalian baik sekali pada anakku. Dia terlihat jadi lebih baik. Paman dan Bibi sangat baik padaku. Oh ya, mereka baik sekali padamu kan? Sana dulu. Mulai sekarang, jangan panggil paman dan bibi, panggil ayah angkat ya. Apa? Ayah angkat, ibu angkat. Iya. Ah, Kau dipanggil. Panggil apa? Ibu angkat. Kau dengar kan? Sini. Ini untukmu ya. Bagus. Terima kasih ayah angkat, terima kasih ibu angkat. Ayo Kak, masuklah. Iya, terima kasih. Oh ya, aku baru ingat. Aku punya sesuatu untuk kalian. Ayo. Hah? Iya. Kali ini aku pergi ke luar negeri, hasilnya sangat besar. Aku menemukan pasar komoditi internasional sekarang ini beraneka ragam. Coba lihat. Coba aku Ini tidak hanya berkualitas, tapi daya saing bagi Iya. mereka. Bersaing dalam kreativitas dan juga pelayanan. Lihat barang-barang ini. ini. Bagus sekali. Suka tidak? Iya, Julian, bereskan barang-barangmu, kita segera pulang ke rumah. baiklah. Ayo. Biar ku bantu. Ya. Sudah mulai beres-beres. Iya. Icu, Ya. bantu anak-anak. Aku Yen belajar sendiri ya. Iya. Anak itu pintar sekali. Kak Ciu, ayo masuklah. Ayo masuk iya, dulu, iya. makanlah. Belum makan kan? Tidak usah. Aku hanya duduk sebentar. Tunggu saja di dalam, aku buatkan minuman ya. Aku tidak perlu masuk ke dalam, di sini saja. Tapi di sini kan dingin sekali. Hah? Aku duduk di sini saja. Ayolah. Ya sudah, di sini saja tidak apa-apa. Silakan. Jangan, cepat ambilkan minuman untuknya. Kenapa bukan kau saja yang ambil airnya? Aku kan sudah lama sekali tidak bertemu Kak Ciu. Sudah sana. Sudah, tidak usah repot-repot. Serahkan padaku. Chiang He,
Ya. Aku beritahu sesuatu ya. Aku belajar banyak selama di luar negeri. Oh ya? Aku rasa Yiwu tidak boleh tertinggal. Oh, Yiwu harus mengejar ketertinggalan. oh iya. Bagian mana yang tertinggal? Chiang He, percaya atau tidak, di masa depan Yiwu pasti akan menjadi pusat perbelanjaan dunia. Iya benar. Aku percaya apapun yang kau bilang, Kak. Ayo sini. Cianha, sini minumannya. Ini Kak minumannya. Ayo silakan duduk dulu. Silakan Kak duduklah. Cianha, ayo. Hah? Ah. Duduklah. Cianha, ayo duduklah. Kau sedang apa? Oh, Iya. kalian mau masuk banyak barang ya? Tidak juga. Kebetulan di dalam barangnya sudah penuh sekali, jadi aku taruh di luar saja. Hei Chiang He. Hah? Chiang He. Hah? Adik ipar sangat rajin ya. Kau bilang tidak mencari uang. Kak Cio, kenapa tiba-tiba kau pulang cepat? Hah? Oh, kalau tidak bilang aku lupa. Aku pulang karena ini. Hah? Lihatlah. Ini semua bahasa Inggris. Di sini. Apa itu? Hah? Apa ini pasar kita? Produk palsu yang dijual oleh Yiwu semakin lama semakin meluas. Lihat, bahkan koran luar negeri pun melaporkannya. Jadi kita harus memutuskan untuk melakukan rapat besok untuk membahas masalah ini. Kita harus bisa menghilangkan rumor ini. Oh ya. Kalian berdua, tolong beritahu aku situasi pasar sekarang, jadi aku punya gambaran. Situasi pasar ya? Bagaimana ya? Kakak, begini. Ini masalah dari hutang segitiga. Ini yang paling mengerikan. Pembeli pertama berhutang pembeli kedua, dan pembeli kedua tidak bisa membeli produk baru. Iya benar. Ayo, Yucu. Ya? Bukankah kau berada di garis depan? Kau pasti lebih tahu situasinya. Beritahu aku. Iya, aku di garis depan. Tapi masalahnya saat ini situasi pasar sedang sulit. Aku harus menyimpulkannya lebih dulu sebelum kau datang. Tapi ternyata kau pulang lebih cepat. Tadi Chiang He bilang mengenai hutang segitiga. Ini masalah besar. Sekarang negara kita sedang membersihkan hutang segitiga. Itu masalah lingkungan makro. Jika disebabkan oleh masalah kita sendiri. Berdasarkan apa yang aku pelajari. Karena barang-barang palsu inilah banyak distributor sekarang ini menunda pembayaran mereka dengan alasan membagi risiko. Seperti yang kalian tahu. Sebenarnya vendor dan juga penjual takut ketahuan. Jadi mereka tidak berani untuk menuntut pembayaran. Ya. Jadi sekarang semua masalah jadi satu. Rumit sekali. Kak Ciu tunggu. Chiang He, aku sudah peringatkan. Jangan pernah serakah. Apa yang harus kau lakukan sekarang adalah mundur. Iya, Tidak akan, tentu. Kak. Tidak ada. Kau sudah memasukkan banyak barang. Iya, ini sebenarnya stok lama. Aku punya firasat. Krisis kepercayaan hanya di awal. Kesulitan akan datang belakangan. Kalian harus menjamin keamanan arus uang kalian. Iya. Mengerti? Iya, mengerti. Di sini banyak sekali stok barang. Bukan, ini stok lama. Oh, Masih banyak yang belum terjual karena rumit sekali. barang apa saja? Ada jepit rambut dan yang lainnya. Iya, Coba biasalah. lihat. Coba lihat. Tapi di dalam berantakan sekali. Tidak usah ya. Lihat sebentar saja. Aku tidak enak, Kak. Berantakan sekali. Maaf Aku ya. memasok mesin pemanas 1 buah, Kak. Hah? Tidak sengaja. Aku juga dibohongi orang. Apa yang membuat barang palsu sudah ditangkap? Belum. Bahkan sekarang Direktur Sia berpikir barang itu dibuat palsu. Di mana barangnya? Di sana. Di sana. Di sebelah sana. Ayo lihat. Iya. Ayo. Kau habiskan 70.000 yuan? Kau ingin membunuh keluarga kita, kau tahu itu? Tidak seserius itu mungkin. Aku cuma ingin bertaruh saja.
Lagi pula aku lihat tas-tas itu juga kualitasnya cukup bagus. Coba saja kau lihat kulitnya. Seperti asli. Harganya murah lagi. Coba saja. Sudah. Kau merasa iri karena kau melihat ayah Takuang dapat banyak uang. Orang seperti itu saja dapat uang banyak. Itu kan tidak adil. Aku sudah bilang padamu kan, jangan jual barang tiruan. Tapi sebenarnya kan ini juga barang asli. Namanya barang tiruan, tetap saja tiruan. Mereka buat tiruannya. Tapi kan kualitasnya bagus, bukan sembarangan. Sekarang kau tinggal tunggu ditangkap sebagai contoh yang buruk. Dan selain itu juga, kita sudah membuat masalah dengan Kak Ciu. Kau tahu itu? Sebelumnya kita menjual barang asli, tapi apa? Tidak ada yang laku kan? Uang kita jadi habis. Aku sudah bilang padamu kan, jangan iri dengan orang lain. Tetap berpegang pada prinsip kita. Sudah berapa kali aku bilang seperti itu padamu? Pokoknya, kembalikan barangnya. Semuanya. Kau bilang apa? Tidak bisa dikembalikan. Uangnya sudah aku bayar. Kau sendiri kan yang bilang, jangan pedulikan orang lain. Maaf ya. Kau jangan khawatir. Lagi pula kan Kak Ciu besok masih ada rapat. Aku masih punya waktu untuk menjualnya. Aku yakin tas-tas ini pasti akan cepat laku karena mereka sangat menyukainya. Banyak juga penjual grosir yang menunggu barang ini. Dia tidak akan tahu. Buang saja semuanya. Anggap tidak pernah membelinya. Kita menolak barang tiruan dan bermutu rendah untuk membersihkan pasar. Kita menolak barang tiruan dan bermutu rendah untuk membersihkan pasar. Kita menindak barang tiruan dan bermutu rendah untuk aku membersihkan pasar. Barang-barang ini. Kak Yeju, kakak tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Kenapa nota instruksinya sampai ditolak? Ini semua adalah barang-barangku. Dengar baik-baik ya. Barang Anda itu adalah tiruan dan palsu. Apa kau tidak lihat kalau kami sedang menindak barang tiruan dan bermutu rendah? Orang lain juga menjual barang palsu, tapi mereka tidak ditangkap. Kenapa kalian bisa barang-barangku? Kenapa ini semua tidak adil? Tidak bisa. Barang ini dilarang keras untuk masuk ke pasaran. Kau tahu, barang palsu bisa membahayakan masyarakat dan membawa bencana dalam kehidupan masyarakat. Tidak bisa. Kalian tidak bisa menahan barang-barangku seperti ini. Tas ini bermasalah. Tolong jangan disita. Ini barang tiruan. Jangan. Ini Kak. Nona Feng, Kak? Yeju, beberapa hari ini kami kesulitan keuangan dan kami tidak bisa memasok barang lagi. Iya, tolong bantu kami, Yeju. Bisa kan? Jangan, tidak usah. Biar aku jawab sendiri. Halo? Kak Yeju. Perut kakak tidak enak lagi ya? Kenapa? Bagaimana obatnya, Kak? Kita tidak berhasil. Biar aku ambil, Kak. Ya sudah saja. Ayo. Kalian adalah dewa kekayaanku.
Bang, kalian harus memikirkan solusi. Percayalah pada penjual kami. Mereka akan membayar kalau semua kesulitan sudah berlalu. Saat ini banyak sekali hutang, sudah menjadi lingkaran setan. Menjual barang tiruan dan tidak mau bayar hutang. Kalau begini terus, siapa yang akan mengembangkan bisnis di Yiwu? Iya. Kau datang di saat yang tepat. Lihat-lihat, masih ada ini. Ini adalah barang-barang yang dikirim oleh pembeli untuk diperiksa hari ini. Itu belum termasuk yang kita sita. Semua tiruan dan tidak bermutu. Kenapa kau di sini? Kau mencariku? Kepala Biro Ciu? Tunggu sebentar. Baik, aku mengerti. Beritahu setiap departemen dan kantor untuk segera mengorganisasi anggotanya untuk membantu penjual mendapat bayarannya. Baik. Pergilah. Baik. Daftarkan semua barang dengan jelas secepat mungkin. Keluarkan barang-barang ini. Barang palsu itu menyebalkan. Hehehe. Kenapa jadi kau yang pergi? Katakan, ada apa denganmu? Hah? Kenapa kau ngomel? Hah? Hah? Apa ada yang ingin kau katakan? Aku tidak pernah memohon sesuatu padamu, tapi kali ini aku tidak punya cara lain. Aku benar-benar tidak ada jalan lain, Kak. Dokter, Anda tidak salah kan? Dari hasil pemeriksaan tadi, kau positif hamil. Aku hamil, tapi katanya aku tidak hamil. Aku sudah pernah periksa sebelumnya. Di mana kau memeriksanya? Apakah di rumah sakit ini? Tidak kubayangkan kau masih punya keberanian untuk mencariku. Siapapun bisa menjual barang palsu, tapi kau tidak bisa. Jangan membicarakan hal ini, Kak. Maksudku, apa masalah ini ada jalan keluar? Jalan keluar apa? Aku sedang khawatir. Tidak ada jalan keluar. Sini. Ajari aku. Bagaimana aku menolongmu? Bagaimana bisa aku mengajarimu? Kalau bisa, aku akan mengurusnya sendiri. Aku sudah menghabiskan semua uangku. Kerugian sebesar ini, apa yang harus kulakukan, Kak? Kenapa kau tidak memikirkan saat menjualnya, hah? Kenapa? Aku sangat percaya padamu. Aku memintamu untuk mencari tahu situasi pasar, kan? Aku beritahu ya, Kak. Ada satu kondisi dan kau harus memahaminya. Produk yang aku jual dari kualitas tidak masalah. Sudah pasti bukan barang bermutu rendah, kan? Tidak perlu dikhawatirkan. Kita tinggal menempel merek lain saja. Lagi pula, orang-orang itu kenapa ingin membelinya? Dia sudah tahu ini tiruan, tetap ingin membelinya. Karena dia tahu harganya murah dan gampang dijual, iya kan? Barangmu tidak bermasalah, lalu kenapa harus menempel merek lain? Lebih gampang dijual. Kenapa merek lain lebih gampang jualnya? Mungkin begini. Mungkin apa? Katakan alasannya. Yang pasti ada berbagai macam alasan, Kak. Itu saja yang aku tahu. Apa yang kau inginkan? Jangan mendekat, ku hajar kau. Keterlaluan kau ya. Dasar pembohong tidak bermoral. Aku tuntut kau ya, kalau sampai anakku hilang. Tahu tidak, di luar negeri untuk mengembangkan sebuah merek butuh berapa lama? Puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Apa yang kita lakukan di sini? Menjual barang tiruan? Hah? Kau lihat, semua barang ini adalah tiruan. Kau tahu, kalau begini terus, kau tidak akan pernah punya merek sendiri. Kita bekerja keras sudah puluhan tahun. Ketika orang-orang mendengar barang tiruan dan bermutu rendah, apa yang mereka pikirkan? Mereka akan kepikiran Yiwu. Buat apa ini semua? Apa yang ingin kita lakukan? Bukan begitu, tapi tetap saja kau seorang pejabat, ya kan? Sementara aku hanya seorang pebisnis. Aku seorang pedagang, kan? Kalau kau seorang pedagang, prioritasmu juga uang, ya kan? Bukan. Kalau begitu apa? Penjual tidak boleh hanya memikirkan uang. Kalau begitu apa? Beritahu aku. Kepercayaan.
apa yang aku bilang padamu sekarang pasti sulit dimengerti olehmu. Kau mungkin berpikir aku hanya omong kosong sebagai kakakmu dan hanya menceramahi. Tapi kau tahu, di zaman dulu hingga sekarang, penjual hanya memikirkan keuntungan, tidak akan bertahan lama. Chen Jianghe, kau di bidang ini sudah pernah bekerja keras. Tanpa kepercayaan, vendor tidak akan membayar uang. Tanpa kepercayaan, semua penagih hutang akan datang mencarimu dan memintamu untuk membayar, sedangkan orang yang berhutang padamu tidak akan pernah menjawab teleponmu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku masih bisa memajang kata-kataku di sini. Sekarang ini baru permulaan. Sekali kepercayaan itu sudah hilang, menyesal pun sudah terlambat. Makanya aku bilang aku yang salah. Saat kau datang, kalimat pertama yang aku ucapkan, aku salah 100%. Makanya aku hati-hati, Kak. Ingat baik-baik Chen Tianghe. Jangan pernah mengandalkan keberuntungan. Selalu punya timbangan di hatimu. Kalau tidak, kau tidak akan pernah menjadi pembisnis besar. Jangan harap bulu ayam dapat terbang ke langit. Selama masa kehamilan, tidak dibolehkan menggunakan antibiotik. Tidak tahu apakah kandunganmu bisa bertahan atau tidak. Melahirkan adalah suatu hal yang besar dan itu tidak mudah. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Aku sarankan, lebih baik menyerah saja. Pinjami aku sejumlah barang. Begini, Direktur Chen, tolong dengarkan aku. Aku ingin mengirimkan kau uang hari ini, tapi ada hal yang tidak terduga dan aku janji kalau kau pinjamkan beberapa uang, akan aku bayar secepatnya, ya? Jianghe, Oh, iya. Nanti aku telepon lagi ya. Tolong dipertimbangkan lagi ya. Dah, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Ada apa, Tuan Bu? aku benar-benar tidak ada jalan lain lagi. Makanya aku menarik diri untuk menagih uang di sini. Karena pabrik sudah tidak punya uang lagi. Iya, aku mengerti. Masalahnya ini, aku juga tidak pernah membayangkan. Tolong kau pikirkan solusinya. Oh ya, kau bilang kau akan membayar sebagian. Kapan kau bayar? Oh, sebenarnya aku ingin sekali membayar sebagian, tapi kau tahu masalahnya kan? Aku Ibu, ayo dimakan, nanti dingin. Makanlah punyamu. Jangan pedulikan ibu. Pokoknya hari ini aku diceramahi oleh kakakku. Tapi dia benar. Penagih hutang. Mereka datang mencariku satu persatu. Dan yang berhutang padaku tidak mengangkat teleponnya. Jianghe, aku mau minta maaf. Aku yang minta maaf. Aku seharusnya tidak memperluas bisnis. Sudahlah. Makan saja dulu. Besok aku akan mencari kakakku lagi. Aku yakin aku merasa masih ada jalan keluar. Ayo, makan dulu. Setelah itu kita cari solusinya. Cepat makan. Ayo makan. Habiskan makanmu.
apa denganmu? Hah? Ayo katakan. Sudah tidak ada. Aku tahu sudah tidak ada. Tapi kalau sudah tidak ada, mau bagaimana lagi? Uang kan masih bisa kita cari. Anak kita. Kau bilang apa? Anak kita sudah tidak ada. Aku hamil. Anak bodoh. Ini bagus kan? Jangan khawatir. Apa maksudmu tidak ada lagi? Aku pergi ke sebuah klinik palsu. Dokternya berbohong padaku. Dia bilang aku tidak hamil. Dia bilang aku infeksi lambung. Dan dia memberiku antibiotik dan aku minumnya. Lalu? Aku minum antibiotik itu. Lalu, aku juga tidak baikan setelah minum antibiotik. Dan aku pergi lagi ke rumah sakit. Dan dokter bilang aku hamil. Tapi aku bilang aku minum antibiotik. Dan dokter bilang, kalau hamil tidak boleh minum antibiotik. Kenapa kau pergi ke klinik palsu? Bukan klinik yang terdaftar. Kenapa? Dan kau, kenapa kau juga tidak memberitahuku? Aku ingin memberitahumu kalau sudah pasti. Baiklah, sekarang sebaiknya jangan bicarakan ini. Kau beritahu aku. Kau minum antibiotik kan? Apa dokter memberitahumu apa yang harus kita lakukan? Apa yang dapat kita lakukan agar kita bisa menolong anak itu? Dia bilang apa? Dokter bilang antibiotiknya terlalu kuat. Jadi kalau lahir anaknya Bukankah ini bulu ayam? Kau minum di sini sendirian? Bisnisku baru saja membaik. Tapi ada pemeriksaan barang tiruan. Kelihatan sekali ingin memotong jalan kita mencari uang. Semua barangku disita. Bulu ayam, kau lebih parah dari aku. Bisnisku cuma bisnis kecil. Aku bisa menagih uang secara langsung. Kau tidak mendapat bayaran untuk barang brosirmu kan? Bulu ayam, aku dengar kau dari Yichu membeli beberapa truk barang tiruan. Kalau dilihat dari hubunganmu dengan Xiu Yingji, dia tidak mungkin tega kan? Pak Macintu, Hah? Kepala Biro Xiu sendiri tidak bisa melindungi dirinya. Kau tidak tahu berita itu? Ada apa dengan kepala biro? Kenapa dengan dia? Duduk. Hah? Ada sebuah surat anonim yang melaporkan sebagai pejabat yang melindungi seorang pengusaha. Dia ingin mengundurkan diri. Melindungi pengusaha sebagai pejabat? Pengusaha siapa? Ayo makan.
sebentar. Kau mabuk ya? Ciuyan, cepat tuangkan air untuk Paman Chen. Jangan panggil dia paman. Aku akan panggil dia ayah angkat. Anakku pintar sekali. Sayang, masuk kamar, kerjakan PR-mu ya. Iya. Ayah angkat akan bicara dengan ayahmu. Kemari. Kenapa kau minum banyak sekali? Duduklah, akan kutuangkan air dulu. Siapa yang melakukannya? Pecahkan saja. Mereka mengalami kerugian besar. Mereka butuh pelampiasan kemarahannya. Hanya membuat Yan terkejut. Melampiaskan ke sini. Menakut-nakuti anak perempuan. Siapa? Hei! Cepat keluar! Apa yang kulakukan? Ayo masuk! 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 Bisakah kau tidak membuat masalah? Duduklah. Aku tahu. Suasana hatimu sedang buruk. Beritahu aku, berapa kerugianmu kali ini? Itu tidak penting. Jawablah dengan jujur. Kira-kira 30.000 yuan. Tapi tidak apa-apa, benar-benar tidak apa-apa. Hanya saja sekarang tidak ada uang tunai, itu saja masalahnya. Kali ini benar-benar semua hal buruk datang bersamaan. Kali ini untuk grosir hutang segitiga. Pengusaha yang bisnisnya makin besar, hutangnya juga makin banyak. Bagaimana denganmu? Berapa kerugianmu? Yang terpenting bukan berapa uang yang tidak kembali, tapi yang penting aku Chen Qianghe seumur hidup tidak pernah berutang sedikit pun pada orang lain. Kau tahu aku sekarang kan seperti tikus yang menyeberang jalan raya. Serombongan orang berkerumun menagih hutang ke rumah. Perasaan ini sangat tidak enak. Aku pikir aku bisa merasa enak. Ini semua orang-orang sekampung yang sering kita temui setiap hari. Sekarang mereka menunjuk hidungku untuk memarahiku. Mereka bahkan memecahkan kaca jendelaku. Kenapa? Kau beritahu aku kenapa? Aku sungguh tidak mengerti. Kenapa kau lebih memilih dimarahi daripada menjadi pejabat baik-baik? Aku sungguh tidak mengerti, Kak. Apa kau tertekan? Kalau kau ada masalah, beritahu aku saja, Kak. Aku adalah adikmu dan kau kakakku. Beritahu aku. Sudahlah, aku tidak bisa memberitahumu. Aku beritahu padamu ya. Karena seseorang menuntutmu. Menuntut kita berdua, kau sebagai pejabat, melindungi pengusaha. Kau selalu membantuku, Kak, ketika aku dalam kesulitan. Jadi, sekarang kau tidak punya jalan lain, benar kan? Kau harus menjadikan aku sebagai contoh. Benar begitu? Itu yang kau pikirkan mengenai hubungan kita. Jadi seperti itu, aku dalam pikiranmu. Tidak ada artinya kita bicara begini. Aku ayah angkat Xiuyan. Kita satu keluarga dan kita tidak bicara kalau kita bukan keluarga. Jangan sembunyikan apapun. Kalau itu adalah lain waktu, aku pasti akan mendukung pekerjaanmu. Tapi aku tidak mengerti. Jadi tolong.
ini yang kau pikirkan mengenai kakakmu? Kau pikir aku hanya berpura-pura melakukan itu?